Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita mengadakan pengajian atau ta'lim setelah melaksanakan aktivitas sholat zuhur berjamaah, dan mohon izin kembali kami hadir dalam rangka mengisi atau mengganti guru kita yang berhalangan hadir. Jadi jangan bosan-bosan yang disuguhin oke jelly drink lagi, agar terus. Insya Allah perut kita aman kalau makannya agar. Baik para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan siang hari ini kami akan mencoba melanjutkan pembahasan kita pada waktu yang lalu, masih cabang iman nomor ke-10, yaitu hubbillah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwasanya mencintai Allah itu ada beberapa alamah atau beberapa tanda-tanda orang yang dianggap sudah mendapati kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menurut pendapat Imam Sahal atau Syekh Sahal, bahwa alamatul hub, adapun cirinya orang cinta ke Allah, dia cinta Al-Quran. Adapun wa alamatuhu bihima, cirinya orang cinta Allah dan juga Al-Quran, maka dia hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia buktikan, ia realisasikan dengan cara apa? Hubbus sunnah, yaitu mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buktinya orang sudah melaksanakan sunnah Rasulullah dan dia cinta dengan sunnah Rasul, dan dalam keseharian aktivitas kehidupannya minimal apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, dan apa yang ia rencanakan, semua mencerminkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari hal yang paling terkecil dan paling mudah, yaitu aktivitas harian Rasulullah, dari mulai bangun tidur sampai aktivitas kesehariannya, makan dan minum serta buang airnya, serta semuanya kesehariannya, kita berusaha mengikuti ala Rasulillah, yaitu ala hidupnya Rasulullah. Yang mudah-mudahan, walaupun mungkin tidak semua sunnah Rasul dapat kita laksanakan, tapi dengan niat cinta kita kepada Rasulullah agar mendapatkan cintanya Allah. Walaupun hal yang sepele, yang sedikit, tapi kalau kita rawat, kita jaga, dan kita dasari dengan bentuk kita cinta kepada Rasulullah, maka amalia tersebut jadi amalia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah yang amat dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, bahkan sahabat yang selalu menemani Rasulullah dalam suka dan dukanya, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq pernah mendapatkan julukan fotokopinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada istri Rasulullah yang nyatanya adalah putri beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Aisyah, wahai istri Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah aku ini, ayahmu, sahabat Rasulullah, sudah mengikuti semua sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasul semasa hidupnya?" Karena zaman dulu itu para sahabat kalau tidak mengikuti sunnah Rasul, hatinya gelisah, hatinya gundah, seolah-olah tidak dapat mengikuti Rasulullah, berarti rasa cintanya berkurang.
Rasa cintanya tidak lengkap. Maka sahabat bertanya, apa kata Aisyah? Wahai ayahku, wahai sahabat Rasulullah yang mulia Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya engkau laksana fotokopinya Rasulullah. Hampir semua yang dilakukan oleh Rasulullah telah dilakukan oleh engkau, wahai ayahku. Cuman ada satu yang belum. Tuh, berarti belum sampai ya? Abu Bakar Siddiq aja yang segitu mulianya, ada satu yang belum, wahai ayahku. Apa wahai Aisyah? Ceritakan padaku dan aku akan lanjutkan sunnah Rasulullah. Jangan sampai ada satu yang terlewatkan. Ayahku, Rasulullah semasa hidupnya pernah menyuapi seorang tua buta yang ada di jalan kota Mekah. Di perempatan jalan itu orang tua buta setiap paginya selalu disuapi Rasulullah dengan tangannya sendiri, disuapi roti dengan lembutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana orang tua tersebut? Ada masih di jalanan. Siapa yang melanjutkan? Enggak ada. Maka ketika saat itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar ada amalan Rasul yang belum ada yang melanjutkan, bergegas ingin melanjutkan amalan tersebut. Dicari itu orang tua buta yang lagi duduk di perempatan jalan kota Madinah sambil membawa roti. Pas ketemu ada orang tua buta, buru-buru dia samperin. Kemudian dia permisi, tuan, ya syekh. Syekh artinya orang tua, bukan syekh tuan guru. Jadi di bahasa Arab itu ada syekh untuk orang yang lebih tua, ada syekh untuk seorang guru. Ya syekh, mohon maaf, mohon izin. Siapa kamu? Aku yang biasa melakukan aktivitas ingin menyuapimu. Oh, kemana aja? Maaf, saya ada halangan. Akhirnya apa? Buru-buru itu Sayyidina Abu Bakar ambil roti gandumnya, disuapin kemana? Ke mulut orang tua tadi. Seketika dihuapkan dalam mulut orang tua tersebut, maka saat itu juga dimuntahkan roti yang disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Kemudian orang tua tersebut langsung bergumam, siapa kamu? Aku yang biasa nganterin makan untuk kamu, kek. Bukan. Bagaimana kau tahu aku bukan sedangkan kau tidak melihat? Lalu orang tua itu berkata, yang biasa menyuapi aku gak seperti sekarang kau suapkan rotinya. Roti yang kau suapi itu keras, karena roti zaman Rasulullah gak ada yang lembut, keras semuanya. Mungkin kalau sekarang namanya bagelan. Ya roti keras ya, bagelan. Tambah keras lagi, bagelin. Sakit gitu kan. Ternyata dari sebab menyuapinya beda dengan Rasulullah, orang tua tersebut tahu. Kau bukan dia. Orang yang biasa menyuapi aku tangannya lembut. Dan ketika roti yang kutelan dalam mulutku itu rasanya manis dan lembut, tidak sekasar ini. Tangannya begitu wangi, ketika nempel dengan wajahku maka wanginya tidak hilang berhari-hari. Lalu kau siapa wahai Tuhan? Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dengar cerita nih orang kakek-kakek yang kalau disuapin Rasulullah itu nggak pernah memuji Rasulullah. Padahal yang nyuapin siapa? Rasulullah. Agak kesel juga Sayyidina Abu Bakar. Ini orang tiap hari udah disuapin sama Rasulullah semasa hidupnya. Saya cuma bermaksud ingin melanjutkan aktivitas Rasulullah, amalan Rasulullah. Dia tahu kalau saya bukan Rasulullah, padahal semasa hidupnya dia menghina Rasul. Karena ketika Rasulullah suapin itu kakek-kakek, dia bilang terima kasih anak muda. Terima kasih nak, kau telah menyuapi aku. Tanganmu begitu lembut, wajahmu begitu wangi, rotimu begitu manis. Aku pesan pada kamu, jangan percaya Muhammad. Jangan kau ikutin dia tukang bohong, dia tukang tipu. Ternyata kakek-kakek tersebut adalah orang Yahudi buta. Makanya yang dikatain siapa? Rasulullah. Yang mana orangnya? Yang lagi nyuapin. Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah kawan sahabat dari orang yang suka menyuapi Tuhan. Siapa dia? Tuhan mau tahu siapa dia? Ya, aku kangen sama dia karena perangainya begitu indah, tangannya begitu lembut,
wanginya begitu wangi dan tidak pernah aku mencium wangi-wangian seperti wangi dari tubuhnya. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Tuhan, orang yang kau sebut tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kau caci, kau maki setiap kau disuapi saat itu juga. Maka mendengar kisah tersebut, kenyataan tersebut, orang tua tadi jatuh tersungkur, menangis sejadi-jadinya, merasa bersalah dan menyesal, ingin buru-buru berjumpa dengan Rasulullah, ingin minta maaf. Namun apa daya, jawab Bakar Siddiq, Tuhan, orang yang kau sebut-sebut tadi dan kau ingin minta maaf kepadanya, orang yang begitu lembut perangainya dan tidak ada satupun yang bisa mengikuti sunnahnya seperti ini. Hatta aku sekalipun sahabatnya, aku nggak sanggup nyuapin seperti Rasulullah. Cuman ingin melanjutkan kebaikan Rasulullah menyuapi kamu, tapi ternyata kamu selalu menghina Rasulullah. Akhirnya orang tua tersebut menyesal dan akhirnya mengucapkan kalimat syahadat karena kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Abu Bakar Siddiq pun tak sanggup mengikuti sunnah Rasulullah sesempurna Rasulullah melaksanakannya. Lalu bagaimana kita? Sahabat bukan, tabiin bukan, tabi'at bukan, salafus salih bukan, ulama bukan, kiai bukan, aki-aki bisa jadi. Kita bukan siapa-siapanya Rasulullah. Tapi kita pernah disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai khairu umat, sebagai sebaik-baik umat yang mencintai Rasulullah. Karena sahabat cinta Rasulullah, sahabat melihat Rasul. Tapi kita kalau cinta Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita enggak pernah melihat Rasulullah, tapi Rasul selalu mencintai kita sampai hari kiamat, menunggu kita di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, bukti cinta kita kepada Rasul harus mengikuti sunnah Rasul. Lalu bagaimana bukti kita cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah cinta kepada akhirat. Kalau kita sudah cinta akhirat, maka silahkan bu'dud dunia, jangan terlalu cinta kepada dunia. Kalau kita sudah tidak cinta kepada dunia, maka la ya'khuza minha ila zadan wa bulghatan il akhirat. Janganlah kau ambil kebutuhanmu di dunia untuk kehidupan mewah semata. Tapi carilah bekal di dunia agar bisa sampai untuk ke negeri akhirat. Oleh karenanya itu adalah ciri di antara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika orang mengatakan kepada kita, nanya kepada kita, Bang, ente cinta pada Allah? Jawab kita apa? Pak, ditanya sama orang, Bapak cinta enggak kepada Allah? Apa harus dijawab? Harus jawab enggak? Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita mengatakan la, artinya tidak, maka saat itu juga kita akan berstatus kafir alias keluar dari agama Islam. Lalu bagaimana kalau kita katakan ya saya cinta pada Allah? Bukan salah, tapi kurang tepat. Apa sebabnya? Karena itu menyalahi daripada sifat-sifat al-muhibbin, sifat-sifat orang yang mencintai. Karena sejatinya pria sejati atau orang yang mencinta sejati, dia tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Itu baru cinta sejati. Makanya Pak, kita kadang-kadang sulit ya kalau mengatakan cinta kepada istri kita. Betul? Kadang istri mengatakan, ya ayah mah kagak romantis. Tiap hari sibuk kerja mulu, pulang-pulang capek, ngeluh ini ngeluh itu. Kali-kali kayak ngomong yang romantis. Betul? Padahal kalau boleh diukur cinta kita kepada istri kita dengan cinta kita kepada kekasih kita, besaran mana Pak? Besaran mana? Besaran cinta kita kepada istri kita. Apa sebabnya? Sebab kita merelakan diri kita
ketika kita sudah berumah tangga, maka wujud kecintaan kita tidak pernah terucap dalam lisan kita. Tapi ketika kita bangun tidur, melangkahkan kaki menuju tempat aktivitas kita, yang kerja ke kantor, yang naik kereta, yang naik kendaraan, capeknya, keringatnya, lelahnya, buat siapa? Buat istri kita. Sebagai apa? Wujud cinta kita kepada keluarga kita, yang mungkin gak pernah terucapkan oleh lisan, tapi setiap hari perjuangan kita adalah untuk anak istri kita. Tuh baru cinta sejati. Makanya Bu, jangan sering-sering bilang apa ya agak romantis. Bu, yang rajin romantis itu, yang suka dikit-dikit I love you full, ya kamu manis, kamu cantik, itu tukang gombal. Hari ini kalau ada orang berkoar-koar, tahu berkoar-koar Pak? Ngomong kemana-mana seolah-olah pede, oh saya cinta, aku cinta padamu, hidup dan matiku hanya untukmu. Lalu buat Allah? Kan orang gombal kan lupa kepada Allah, betul? Betul nggak? Betul nggak? Kalau kau jadi bintang, aku jadi bulannya, betul? Kalau kau jadi kucing, aku jadi apanya? Jadi hanya kucingnya. Saking apa? Cinta itu buta. Tapi kalau cinta yang sejati tidak pernah terucapkan oleh kata-kata. Jadi buktikan saja kalau kita cinta kepada Allah. Maka apa? Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Andai pun ditanya kepada orang, kamu cinta pada Allah? Lebih baik kita diam. Apa sebabnya? Takut kalau kita ngomong cinta, sifat cinta kita belum sempurna untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ngaku-ngaku cinta, takutnya gombal. Kalau bilang enggak, ya kafir urusannya. Mendingan apa? Diam saja. Dan insya Allah kita laksanakan, kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan penuh hati yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian daripada cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan, sekedar mengisi waktu kekosongan. Kalau banyak-banyak ntar bapak-bapak, ibu-ibu takutnya apa bahasanya? Kekenyangan makan oke jelidring, makan nasinya jadi nggak enak. Mudah-mudahan minggu besok atau yang akan datang akan diisi oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi nfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna lazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.